Perkenalkan, kami dari FG8 MPKT Kelas E, Fasilkom 2021, yang terdiri dari Muhammad Fauzan Rizky, Raihan Kusputranto, Felix Cahyadi, Wahyu Sarijal, Gabriel Edgar Firdausyah Nugroho, dan Anafa Wisasi Koko. Di video ini, kami akan menjelaskan mengenai cara generasi muda berpikir secara kritis dengan logika dan etika, dan cara generasi muda mengenali, mencegah, dan berpartisipasi dalam penurunan angka korupsi. Dengan ini, kami berharap membantu menuju Indonesia yang lebih baik. Nah, sekarang mari mulai dengan membahas isu pertama. Kekeliruan berpikir sangat sering terjadi di masa ini. Ada yang memang pemikirannya tidak tepat dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan, tetapi ada juga yang sengaja melakukannya untuk menyesatkan orang lain. Hal ini disebut sebagai berpikir sofistik. Sofistik sendiri diambil dari kaum sofis pada zaman Yunani kuno. Pada saat itu, terdapat suatu kelompok yang membuat argumentasi yang keliru tetapi terdengar valid. Terdapat banyak cara untuk membuat generasi muda berpikir secara kritis dan logis. Pertama-tama adalah dengan memperbanyak ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan membuat kita berpikir semakin luas. Salah satu caranya adalah dengan tidak malu untuk bertanya berbagai hal. Jika semakin sering mempertanyakan suatu hal, maka diri kita menjadi semakin sensitif kepada pengetahuan yang detail, sehingga tidak akan menerima informasi secara mentah-mentah. Selain itu, kita juga harus memperluas perspektif dengan mempelajari pandangan orang lain. Cobalah untuk membuka pikiran sejenak dan menerima pemikiran orang lain walaupun berbeda dengan yang kita pahami. Tidak jarang juga berdiskusi dengan orang lain bisa menambah pengetahuan akan sesuatu. Kemudian, salah satu hal yang sangat penting untuk berpikir secara logis adalah dengan menjadi objektif. Banyak sekali orang yang tidak ingin menerima sesuatu bukti yang konkret ketika berpikir dengan subjektif. Tentunya, kesubjektivitasan akan membodohi orang itu sendiri. Oleh karena itu, ketika ingin berpikir secara objektif, cobalah untuk menghiraukan perasaan pribadi agar memberikan keputusan yang logis. Untuk itu, tidak kalah penting juga untuk berpikir panjang sebelum memutuskan sesuatu. Saat menghadapi masalah, ada baiknya untuk tidak membuat kesimpulan yang terlalu cepat. Biasanya, perasaan pribadi akan secara tidak sadar terikut. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Mungkin memang terdengar cukup melelahkan, akan tetapi berpikir lebih lama bisa membantu kita untuk terbiasa memikirkan sesuatu secara lebih detail dan logis. Setelah dapat berpikir secara kritis dengan logika dan etika, generasi muda dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Untuk dapat menjadi suatu generasi yang anti korupsi, kita harus menggunakan pemikiran tersebut untuk mengenali tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalam tindakan korupsi, sehingga kita dapat menghindarinya. Pertama-tama, kita akan awali dengan mengenal terlebih dahulu definisi dari korupsi. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lalu, ada definisi lain yang dapat kita ambil dari undang-undang, yaitu UU nomor 31 tahun 1999 pasal 3, yang mengatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Beberapa kali kita dapat temui dalam berita ada aksi korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat di mana dia mencuri sejumlah uang dan kemudian memperkaya dirinya sendiri. Dari kedua hal ini,
kita bisa tarik satu garis umum. Nah, apa saja tindakan yang termasuk dalam tindakan korupsi? Garis umumnya yaitu di mana tindakan korupsi merupakan tindakan yang diawali dengan suatu pihak menyalahgunakan kewenangan atau hal apapun yang diberikan kepadanya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang kemudian akan merugikan pihak pemberi hal tersebut. Dari sini kita sadar bahwa setiap kali kita melakukan tindakan yang menyalahgunakan suatu hal, kemungkinan besar tindakan tersebut akan termasuk dalam tindakan korupsi. Ada pula contoh lain selain korupsi uang, yaitu korupsi waktu, di mana seseorang akan mencuri waktu untuk keuntungan dirinya sendiri, seperti pada saat seseorang datang telat dalam pekerjaannya, sehingga waktu bekerjanya secara tidak langsung lebih sedikit daripada yang dijadwalkan. Dari sini, kita sudah bisa mengetahui, kenali apa tindakan yang termasuk dalam tindakan korupsi berdasarkan definisi, sehingga kita bisa sadar pada saat melakukan sesuatu, apakah tindakan tersebut termasuk dalam korupsi atau tidak. Kita sebagai mahasiswa yang juga merupakan bagian dari generasi muda bangsa Indonesia harus selalu berperan aktif untuk menyuarakan kampanye anti korupsi. Namun sebelum sampai ke arah sana, dimulai dari manakah langkah awal kita? Kita memulainya dari pencegahan yang kita terapkan pada diri kita sendiri. Adapun contoh pencegahan korupsi yang kita terapkan kepada diri kita sendiri seperti yang pertama, mengimplementasikan dengan kuat akan nilai-nilai agama yang kita yakini. Karena agama mengajarkan kita nilai-nilai kebajikan. Ketika nilai tersebut sudah terpatri dalam diri kita akan selalu merasa takut kepada Tuhan jika hendak berbuat salah. Yang kedua, selektif dalam pergaulan dan selalu berada pada lingkungan yang positif. Tidak ada yang salah dalam berteman, namun perlu diseleksi mana teman yang memberikan dampak positif, mana teman yang memberikan dampak negatif. Karena perilaku yang ditunjukkan berulang-ulang oleh teman kita, seiring waktu akan kita anggap sebagai perilaku yang wajar dan tanpa disadari mudah untuk kita tiru. Maka dari itu, teman yang memberikan dampak positiflah yang harus selalu kita dekati, agar positif pula lingkungan sosial kita. Dan yang terakhir, perbaiki mindset, membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mindset atau pola pikir berperan penting dalam hidup kita. Orang yang memiliki pola pikir berkembang akan percaya bahwa selalu ada ruang yang lebih baik. Segalanya dapat diperoleh dari usaha dan kerja keras yang dilakukan setiap saat. Untuk itu, pola pikir ini sangat membantu seseorang menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih optimis dalam menjalani hidup. Menganggap bahwa apapun yang terjadi penting untuk dipelajari. Ketika mindset kita sudah matang akan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, kita akan lebih mudah untuk tidak tergiur hal-hal yang tidak benar untuk dilakukan. Mindset yang baik menciptakan perilaku yang baik. Perilaku yang baik menciptakan kebiasaan diri yang disiplin untuk berbuat baik pula. Perbuatan baik menciptakan aksi untuk memberikan solusi yang baik. Solusi yang baik akan memberikan hasil yang baik tentunya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, generasi muda mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Dengan jumlah yang begitu mendominasi, seharusnya generasi muda dapat menjadi aktor utama dalam menurunkan atau menaikkan angka korupsi. Korupsi beasiswa, bahkan kerugian akibat apakah korupsi generasi tersebut muda, mencapai khususnya 10 mahasiswa, triliun dapat terjerat Hal itu tindak lantaran korupsi? Tentu saja sangat mungkin. Dimulai dari hal kecil, seperti pengajuan proposal palsu, titip absen, mencontek, plagiarisme, hingga gratifikasi atau suap menyuap, dan penyalahgunaan dana beasiswa. Lalu sebenarnya, apa saja yang bisa dilakukan generasi muda untuk memberantas korupsi? Beberapa solusi yang bisa dilakukan adalah mengkampanyekan pendidikan anti korupsi dan menerapkan nilai-nilai integritas seperti kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, dan lain-lain. Mahasiswa juga memiliki peran untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Selain melakukan demonstrasi dan pengerahan massa,
Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial. Media sosial yang didominasi oleh anak-anak muda dapat dimanfaatkan. Contohnya dengan menggaungkan kampanye anti korupsi dengan cara yang menyenangkan, seperti sketsa atau cerita komedi pendek. Generasi muda juga dapat memberi sanksi sosial kepada pelaku dengan mempermalukannya, sehingga dapat menumbuhkan mindset bahwa korupsi adalah perbuatan yang menjijikan dan memalukan. Kesimpulan dari video ini adalah kita harus memiliki karakter yang mencerminkan jati diri kita sebagai cendekiawan. Untuk memiliki karakter jati diri sebagai cendekiawan dapat dimulai dengan pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, berpikir secara filosofis, memiliki logika yang jelas, menerapkan cara berpikir kritis dalam menghadapi masalah, dan memiliki etika yang baik. Namun, hanya dengan hal tersebut masihlah memiliki kekurangan. Kita juga harus sebisa mungkin menghindari korupsi, karena korupsi salah satu tindak pidana dan perbuatan tidak bermoral yang tidak hanya dapat merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, penting kita untuk menjadi pribadi yang baik. Kesimpulan tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.